Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat muslim, semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat, kecukupan rezeki yang halal, kemudahan segala urusan, hingga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat kita hitung banyaknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sahabat muslim, kisah Uwais Al-Qarni ini semoga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Uwais Al-Qarni ini merupakan sosok pemuda yang tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Bahkan di bumi orang-orang menganggapnya gila. Uwais Al-Qarni hidup pada masa Rasulullah dan tinggal di negeri Yaman. Hidupnya miskin dan ia menderita sakit kulit, dan di mana seluruh tubuhnya belang-belang. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah berusia senja. Apapun permintaan ibunya selalu ia penuhi. Hingga suatu saat sang ibu meminta satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Wahai Ananda, ibu sudah tua. Ibu rindu melihat Ka'bah. Ibu rindu melakukan ibadah haji. Mungkinkah engkau bawa ibumu ke tanah suci?" pinta sang ibu kepada anaknya Uwais. Melihat permintaan ibu yang begitu serius, Uwais sebenarnya tidak ingin mengecewakan ibunya, tapi kondisi hidup yang miskin dan tidak memiliki unta membuat harapan ibunya seakan mustahil diwujudkan. Namun, Uwais tidak kehabisan akal. Kondisi hidupnya yang miskin tidak dijadikan alasan dan dalil untuk menolak permintaan ibunya. Uwais akhirnya membeli seekor anak lembu dan ia membuat kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi ia gendong anak lembu itu untuk diturunkan, dan sore harinya anak lembu itu kembali ia naikkan ke puncak bukit. Inilah penyebab kenapa orang-orang menganggap Uwais gila. Akhirnya 8 bulan kemudian baru terjawab. Uwais membeli anak lembu sebagai latihan fisik agar otot-ototnya kuat. Bagaikan ibu hamil yang tidak terasa bayi yang dikandungnya semakin hari semakin besar, Uwais pun tidak menyangka kalau sekarang ia sudah mampu mengangkat beban yang berat. Maka lembu yang sudah besar itu dijual untuk biaya perjalanannya dan ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Saat tiba di Mekah, sang ibu sudah mulai berlinangan air mata, terharu dengan pengabdian anaknya yang luar biasa. Saat tiba di tempat yang mustajabah, ibunya mendengar anaknya Uwais berdoa, "Ya Allah, masukkanlah ibu ke surga." Mendengar doa Uwais seperti itu, ibunya berkata, "Kenapa engkau tidak berdoa kepada dirimu, nak? Kenapa hanya ibu saja yang engkau doakan?" Uwais menjawab, "Dengan ibu masuk surga, ibu akan ridho kepadaku. Maka cukup dengan ridho ibu yang akan mengantarkanku masuk surga." Jawaban Uwais seperti itu membuat ibunya semakin kagum kepada anaknya.
Tanpa ia berdoa kesembuhannya, penyakit kulit yang diderita Uwais sembuh seketika. Kecuali hanya bulatan kecil di tangannya sebagai tanda bagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika mencari siapa Uwais Al-Qarni, karena Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari Uwais, meminta didoakan oleh Uwais karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni tidak mendoakan surga, ia hanya mencari ridho ibunya. Namun, tahukah apa yang didapatkan Uwais? Ternyata Uwais tidak hanya masuk surga, ia juga diberikan jatah syafaat sehingga mampu membawa orang lain masuk surga bersamanya. Sejumlah bilangan manusia dalam suku Rabi'ah dan Mudar, dua suku terbesar dalam bangsa Arab. Pada tahun 39 Hijriah, Uwais Al-Qarni pun wafat, menghadap Sang Ilahi. Anehnya, pada saat Uwais dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang tidak dikenal berebutan untuk memandikannya. Begitu pula ketika jenazah mau dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Bahkan tidak lama kemudian sudah tidak terlihat ada bekas kuburannya. Kepergian Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat Yaman, lantaran banyak sekali terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Kisah ini bersambung dengan perjumpaan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Uwais atas perintah Rasulullah SAW. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Uwais Al-Qarni ini. Semoga kisahnya dapat kita jadikan teladan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.